persilakan, silakan dinilai kesadarannya. Selamat pagi Pak. Pak, bisa suara Pak? Pak? Bisa suara Pak? Pak? Dan simpulannya? Sisa 3. Mata berapa? Mata 1. 1 nggak berespon. Verbal? Verbalnya sampel 4 karena ada 2. Verbalnya 2. Motoriknya? Motoriknya 1. 1 nggak berespon. Respons. Gampang sekali soalnya nggak berespon ya. Kasusnya nggak beresponnya 1. Oke, skornya 4. Ya. Yuk lanjut sekarang pemeriksaan saraf kranial. Betul? Nilainya 4 tuh. Betul. Baiklah Pak, selamat pagi. Perangkat saya terbidik yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bicara Pak siapa? Bapak Krisna. Bapak Krisna, kasusnya Tuhan apa Pak? Tuhan. Apa itu Tuhan? Pusing. Pusing. Sejak mana Pak merasakan pusingnya? Sehari yang lalu. Sehari yang lalu. Jadi Pak, jadi untuk tindakan diagnosis di sini ada pemeriksaan yang Pak ya untuk mengetahui rasa-rasa dan juga motor Pak secara keseluruhan pada 12 saraf kranial ya. Dalam pesan ini akan beberapa alat yang akan digunakan di sini yang akan saya siapkan ulang. Jadi yang pertama saya akan mulai dengan pemeriksaan untuk saraf pertama yaitu saraf olfaktori apa ya untuk menilai rangsangan kecium Bapak apakah Bapak bisa mencium aroma-aroma yang saya akan berikan. Maka dari itu saya mohon Bapak untuk menutup mata Bapak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya nama Pak, mencium. Bisa itu satu bagi ini. Saya cium. Bisa? Aroma apa nih Pak? Aromanya Ya. Mau saya ulang? Udah? Aromanya apa Pak? aromanya kapas sih. Kayak kapas. Yang lain itu Pak, kemudian itu bangunnya cium, baik. Dan untuk aroma apa ini Pak? Steril sih. Mau apa? Oh steril. Ya Pak, dan ini akan saya dengan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan pada otot kaki Bapak ya, pada saraf kaki Bapak untuk menilai bagaimana Bapak melihatannya ya. Kalau itu saya akan berdiri sebelah sini. Kau bisa lihat tangan saya? Bisa. Ini berapa Pak? 2. Ini? 2. Ini berapa Pak? 4. Ini? 4. Baik, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada 3 saraf yang berkaitan dengan motor daripada penglihatan Bapak. Sebelum itu ini dulu apa namanya? Oh iya. Snellen chartnya, khususnya Apa namanya Pak? Snellen chart. Slide chart. Snellen chart. Snellen chart. Kan ada apa namanya? Jarak itu kurang lebih sekitar 6 meter ya. Oh iya. Baik Pak, jadi sini Bapak bisa melihat penetapan di sebelah sana ya. Saya akan tidak menggunakan laser, anggap saja ada di sana. Pada yang paling bawah itu rangkaian huruf bawah itu Bapak lihat? Ya, lihat. Saya lihat Pak, itu saya bacakan B. B. Sebelah sana C. C. Ini Pak? I. I. Yang atas? A. Baik. Selanjutnya di sini pemeriksaan saya akan lanjutkan Pak ya, pemeriksaan untuk mengetahui rasa motor daripada kelihatan Bapak. Di sini ada 3 saraf yang saya uji di sini. Ada saraf oculomotor, trakea dan juga abdusen. Bapak silakan ikuti daripada tangan saya Pak ya. Bisa Bapak berada di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita menggunakan light untuk menguji daripada rangsangan daripada
bisa ikuti lah ya. Dari mana Pak? Kayak Kiri atas. Kanan atas. Bawah. selanjutnya Bapak silakan berbaring Bapak ya. Terus saya akan ngecek rasa ke Bapak. Sebelum berbaring suruh ini dulu lihat fokus ke depan, ke hidung penolong boleh. Kita lihat kelopak matanya, vertebranya. Bapak sekarang silakan melihat fokus Bapak ya ke hidung ke sebelah sini. Silakan fokus Pak. Kita lihat simetris nggak? Baik. Terus selanjutnya kita akan uji refleks ke Bapak ya. Silakan berbaring Pak. Bapak saya izin melakukan pemeriksaan Pak ya. Jangan terlalu lama sakit mata temannya nanti. Simetris apa ya antara refleks itu Bapak antara kamera juga kiri dan juga menunjukkan juga refleks wujud yang baik daripada cahaya yang Sama nanti saya kasih penekanan dikit. Kalau pakai pendek nanti kan ada cetak-cetak dalam mati itu ya. Jangan kita menyalakan dari atas, nyalakan aja dulu pendeknya, kemudian geser dari samping, jauhi, dekati, jauhi, dekati, jauhi. Ya, jangan nyala mati jangan gitu. Itu nanti rusak ininya retinanya. Jadi dari samping aja. Dekati, jauhi, dekati, jauhi. Begitu kita mendekat, cahayanya pupilnya mengecil. Begitu dijauhi cahayanya, pupilnya melebar. Nah, lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menguji salah satu cara Bapak yaitu cara begini apa? Bapak silakan untuk berbagi Pak, berbagi. Bapak silakan untuk sedikit gerakan dikit apa ya, dengan mulut tertutup. Saya sedikit akan rasakan sebelah kanan juga kiri. Selanjutnya Bapak, saya akan menilai rangsangan fisik. Ini Pak, Apa nih? bagaimana rangsangan? Ya, wajahnya, di dahi, di pipi, sama Udah. rahangnya. Selanjutnya saya akan memberikan sinyal apa ya? Suruh tutup mata dulu deh. Untuk apa? Biasa? Di mana sentuhan? Di acak aja, boleh di dagu dulu, di pipi. Biasa, Pak? Di mana Pak? Di dahi. Biasa, Pak? Atas. Di mana Pak? Di dagu. Di mana Pak? Di dagu. Selanjutnya saya lakukan dalam pemeriksaan fasial, di mana di sini pemeriksaannya yang pertama itu Belum ke fasialis. Ke ini dulu, apa namanya? Refleks mengedip. yang dari pakai. Oh itu maksud trigeminal Pak ya? Trigeminal ya. Enggak. Ya Pak, di sini sedikit kamu rasakan dengan menggunakan apa juga merasakan sensasi itu berbeda Pak ya? Baik, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada fasial nerve, fasial, di mana Pak silakan di sini untuk
sama sublingualnya saya lewat tadi. Sublingualnya dia juga. Sublingualnya. Nah, sama. Bapak silakan. Bahannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada Termasuk di situ mukosa bibir dan juga hidungnya ya. Juga hidung. hidungnya. Ya, bibir dan mukosa hidung juga dicek. Antara kanan dan kiri itu yang normalnya itu sama ya. Sama. Kelembabannya dicek. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf sistem miokokliar, di mana di sini saya akan menggunakan nama alat. Karena di sini ada tiga mata pemeriksaan, nama gambar, yaitu ada ini, bisa juga ada Nanti Bapak silakan gunakan suara yang lebih keras ya. Kenapa? Dengar gitu, dengar kan? Suara gitu. Coba. Udah terdengar Pak kalau dari depan ini? Kalau dari samping terdengar? Ya coba, nah di sini taruh di depan matanya, coba depan hidungnya. Coba. Oh iya. Kanan kiri seimbang nggak? Seimbang. Terdengar Pak? Kanan kiri seimbang? Seimbang. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan ini Pak ya. Menilai bagaimana pengamatan suara yang berambat lalu tulang atau cuma berbicara Pak ya. Jika tidak mendengarnya makanya Pak ya. Sudah Pak ya. Jika Pak mendengarnya, sama tanya. Ya. Udah. Dengar lagi. Baik. Baiknya saya akan melakukan pemeriksaan juga. Itu saya misalkan tadi itu saat swab di mana di sini saya akan membandingkan daripada yang mengatakan di bulan sekitar Pak ya. Bilang saja. Yang kalau sudah berita Pak ya. Di belakang dulu baru ke depan. Yang swab sudah di Pak ya. Di ya kalau ini sweber ya, sweber di belakang aja. Belakang aja. Ya nggak ke depan, belakang aja. Selanjutnya di sini akan saya akan melakukan pemeriksaan menuju otot pada glosopharyngeal, di mana di sini Pak dan di sini Asal lewat tadi di 7 di facialis. Lewat nggak tadi ya? Iya, di masalah saya. Ya. Ya, glosopharyngeal. Di sini glosopharyngeal. Kan lidahnya. Dan saya akan menekan dan berada Bapak apa silakan untuk berkata A Pak ya.
mual di fokus apa di glosofaringeal Pak ya? Pempek entah di glosofaringeal. Glosofaringeal ya. Ya dikasih apa namanya rangsangan di pangkal lidah dari pempek utara. Ya. Berapa merasakan makanan sensasi Indonesia? Iya. Ya Pak ya, jadi dari perusahaan glosofaringeal ini tampak baik Pak ya, tidak ada aktivitas yang saya amati. Dimana saja saya akan melakukan pemeriksaan pada bagus Pak ya, dimana Ya sama dua-duanya. oh sama dulunya. Yang di glosofaringeal juga sama menggeser di pangkal lidah, lihat responnya. Sedangkan di vagus juga sama ngecek respon muntahnya, sama dengan cara menggeser pangkal lidah juga. Itu berkaitan soalnya sarafnya jadi satu dia. Refleks vagal. Dua kali Pak ya. Nah, Intonasi suara. kemudian di ini Kan setelah mengamati ukurannya Pak, ukurannya buluannya kita lihat sama apa namanya pita suaranya. Tadi lupa juga. Di pita suaranya itu kita kita lihat menggunakan laryngoskop ya. Tahu laryngoskop? Yang pakai memasang intubasi itu. Ya. Masuk ke dalam ya, diangkat untuk menginspeksi pita suaranya. Ada pelebaran, ketebalan dinding pita suara. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nafas bagus supaya dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara mengamati pada usulan Bapak. Bapak silakan untuk membuka mulutnya dengan ya Pak, melebar. Ini sedikit digunakan depan Pak, bisa melihat kepada badan lebih lewat lagi. Yes. Baik, di sini saya mengamati pada usulan Bapak. Memang di sini tidak normal Pak ya, tidak ada yang tidak simetris pada usulan Bapak, tidak tertarik ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, di tengah-tengah dengan kanan kiri. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu saran muntah sama seperti yang tadi. Nah, tadi Bapak merasakan muntah lagi. Muntah, saya akan coba lagi Pak ya. Kalau merasakan muntah lagi, bisa perhatikan saya. Ada yang ingin Pak? Berikutnya, saya akan menggunakan laryngoskop Pak ya, untuk mengamati daripada pita kepala Bapak dan ada pita suara Bapak ya. Di sini untuk pita suara Bapak itu di sini pasien perlu bicara Pak ya untuk mengetahui. Kita lihat dulu inspeksi, kemudian setelah itu pasien kalau memasang laring kan nggak bisa suara dia. Kalau kita terbuka pakai laryngoskop kan sulit pasien untuk bicara. Kalau untuk mengerang aja bisa sih, tapi untuk menghasilkan suara seperti kita enggak. Nah nanti untuk lebih lanjut mengkajinya nafasnya gimana? Ada parau nggak? Seperti crowing, tahu nggak? Oh ya, crowing. Serak, suara parau, serak, seperti trauma inhalasi. Trauma luka bakar biasanya menghirup udara panas, jadinya udem pada pita suara laringnya sehingga menghasilkan suara parau. Nanti dibuka dulu pakai laryngoskop, kita lihat kalau pasiennya memungkinkan untuk bisa mengerang, suruh mengeluarkan suara. Nah, kita lihat penyempitan pita suaranya gimana. Kalau dia menebal, parau gimana? Suara parau itu pernah nggak kalian hilang suaranya? Suara serak-serak mau hilang gitu. Nah, itu karena ada penebalan pada pita suaranya. Karena kalau kondisi normal kelelahan boleh bisa karena sering ngomong itu bisa seharian nyanyi karaoke gitu kan, akhirnya terjadi penebalan pita suara.
Tapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu seperti trauma inhalasi misalnya, nah itu terjadi gesekan senyawa kimia atau zat panas pada korban kebakaran pada pita suaranya akhirnya menebal atau pada laringnya menebal. Baik Bapak, jadi dari pengamatan saya dan juga pemeriksaan menggunakan ini memang untuk pita suara Bapak itu terlihat sama Pak ya. Ketika Bapak mendengar pita suara yang memang bukan suara yang serak seperti itu, bukan suara yang memang abnormal seperti itu ya. Dan benar-benar daripada pita suara Bapak juga ditambah di sini Pak ya. Jadi saya akan memeriksakan pada aksesori Pak ya. Pada aksesori, dimana di sini saya minta kepada Bapak untuk melihat ke sebelah kiri Bapak. Jadi masuk ke sini, sampai di sini ada pegangan Pak ya, ke sebelah sini. Jadinya ke sebelah kanan Pak. Baik, cinta Bapak ya, sebelumnya. Baiknya Pak silakan untuk mengangkat daripada bahu Bapak. Baik, di sini dari pengamatan saya untuk bahu Bapak ini bisa Pak ya antara kanan dan juga kiri. Jadinya saya akan memulai melakukan pemeriksaan pada otot hipoglosal. Dimana Bapak silakan untuk menggerakkan lidahnya Pak ya. Terus akan kemudiannya menggerakkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Berikan ke depan Pak. Baik, ke atas. Coba lagi Pak kanan kiri. Ya Pak, jadi untuk pemeriksaan daripada cranial nerve saya cukupkan sampai di sini dan interpretasi yang bisa saya berikan pada pemeriksaan kali ini adalah secara keseluruhan Pak ya, dari 12 cranial nerve yang saya sebutkan tadi memang menunjukkan semuanya normal Pak ya, tidak ada abnormalitas yang saya amati dan juga saya dapatkan pada pemeriksaan kali ini. Untuk keluhan yang Bapak alami sekarang, saya akan merujuk Bapak pada pemeriksaan lebih lanjut ya. Pemeriksaan lebih lanjut supaya nanti bisa tegakkan dan seperti apa. Atau kalau ada pertanyaan, terima kasih ya Pak atas semuanya. Semoga bermanfaat ya. Atas kerjasama. Kerjasama.